Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya dapat mereview buku tasawuf modern dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Gofiki Faruk Abadi SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mereview buku yang berjudul Tasawuf Modern untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akhlak tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faikotus Sofia dari kelas akhlak tasawuf C. Langsung saja, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Tasawuf Modern. Buku ini merupakan buku bestseller dari Prof. Dr. Hamka. Langsung saja, di sini saya akan review isi dari buku Tasawuf Modern. Buku Tasawuf Modern ini merupakan salah satu karya Hamka yang memuat kehidupan rohani manusia yang dilihat dari sisi tasawuf. Dalam buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan rohani. Dalam buku ini, Hamka banyak mendefinisikan kebahagiaan dengan pendapat para ahli, filsuf, dan sufi. Namun pada akhirnya Hamka berpendapat bahwa segala sesuatu di dalam alam ini, baik dan buruknya itu menurut tinggi rendahnya akal kita. Selanjutnya, Hamka juga menjelaskan ketidakefektifan akal tanpa adanya kemauan dalam mencapai kebahagiaan. Apakah guna akal yang hebat dan tinggi tapi tidak memiliki kemauan untuk bisa mencapai kebahagiaan? Kemudian, Hamka juga melanjutkan dengan dari apakah tersusun anasir bahagia itu. Di sini, Hamka lebih menitik beratkan kepada apa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, bahagia akhirat, yang kedua, keutamaan akal budi, yang ketiga, keutamaan yang ada pada tubuh, yang keempat, keutamaan dari luar badan, dan yang kelima, keutamaan yang datang lantaran taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tulisan selanjutnya, Hamka mulai menjelaskan akan urgensi agama dalam kehidupan, dan memang sangat tidak bisa kebahagiaan itu dicapai tanpa agama. Dikarenakan agama dapat menimbulkan 3 sifat yang selalu menjaga dan mengarah kepada kebaikan bagi seseorang itu dalam kehidupannya, yakni yang pertama malu, yang kedua amanat atau boleh dipercaya, dan yang ketiga sidik atau benar. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Hamka tentang keutamaan otak dan keutamaan budi, yang mana kebahagiaan otak dapat membedakan antara jalan mulia dengan jalan hina. Dan adapun keutamaan budi ialah menghilangkan segala perangai-perangai yang buruk, adat istiadat yang rendah, yang oleh agama telah dijadikan mana yang mesti dibuang dan mana yang mesti dipakai. Bahwasanya yang dapat mengalahkan manusia dalam mencapai keutamaannya sebagai manusia adalah nafsu dan juga letak keikhlasan manusia ketika berbuat. Apakah dia ikhlas terhadap semua aspek perbuatannya ataukah tidak. Hamka menjelaskan tentang anasir yang keempat, tentang kesehatan jiwa dan kesehatan badan yang mampu mesti seimbang di antara keduanya. Kemudian Hamka juga menyebutkan nasihat untuk memelihara kesehatan jiwa dan badan, serta bagaimana juga untuk mengobati jiwa yang lemah yang terkena penyakit-penyakitnya. Di anasir kelima, Hamka menjelaskan tentang urgensitas kekayaan serta pengarahan dalam mendapatkan dan juga pilihan prioritas
dalam pemenuhan kebutuhan dengan kekayaan itu sendiri. Selanjutnya, Hamka terus menambahkan dari selain anasir-anasir di atas, yaitu qanaah. Qanaah yaitu menerima dengan rela apa yang ada, memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, tawakal kepada Tuhan dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Qanaah inilah yang mana menjadi sebab kebahagiaan bagi umat terdahulu. Dengannya tidak terjadi perbedaan sosial, kaya sangat, kaya, miskin, dan betul-betul miskin. Terakhir, Hamka melengkapi syarat-syarat yang mesti dipenuhi, yaitu dengan tawakal, yakni menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Tuhan semesta alam. Kemudian dilanjutkan dengan penceritaan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah, dan juga tentang bagaimana penggunaan akal dalam menanggapi penciptaan alam, yang mana keindahannya seharusnya menjadi tanda-tanda bagi manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. Setelah puas berbicara tentang bagaimana itu bahagia dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya, Hamka tidak lupa memberikan kontroversi dari bahagia itu sendiri. Dan Hamka merangkumnya dalam 3 perkara. Yang pertama, pendapat akal yang salah. Yang kedua, rasa benci. Dan yang ketiga, mengundurkan diri. Dan pada akhirnya ditutuplah karya ini dengan bermunajat kepada Ia. Di sini saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan buku ini, dalam buku ini Buya banyak memberikan contoh dan hikmah. Buya tidak langsung menghakimi seseorang sufi itu seperti apa, tapi lebih pada membeberkan kepada pembaca seperti apa pendapat filsuf dan ulama Islam tentang sufi itu sendiri. Buya tidak langsung menghakimi seorang sufi itu seperti apa, tapi lebih pada membeberkan kepada pembaca seperti apa pendapat filsuf dan ulama tentang sufi itu sendiri. Kemudian secara perlahan-lahan Buya membuka logika kita dan mulai merujuk kepada satu pendapat, sehingga pembaca tidak terkesan dihakimi atau didakwahi. Jadi wajar buku ini masih diterbitkan berulang-ulang sejak 1948 hingga kini dikarenakan manfaat yang didapat dari buku ini. Ditambah judul tasawuf modern ini yang membuat para pembaca terpancing untuk mengetahui bagaimana bentuk tasawuf ala modern. Tasawuf yang dahulunya hanya dihubungkan dengan suluknya orang-orang terdahulu dan menjauhi kehidupan dunia. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah ada konsep tasawuf modern itu pada saat ini, sehingga kita bisa buku ini terus dicetak berulang-ulang. Sejatinya, tasawuf modern ini mengembalikan definisi tasawuf kepada arti yang sesungguhnya, sesuai dengan konsep zuhud dalam Islam. Sehingga makna tasawuf sudah bergeser kembali kepada aslinya. Dengan begitu, tasawuf bukanlah sesuatu yang mesti dipertentangkan oleh umat Islam. Kemudian, kekurangan dari buku ini. Buku ini dari segi isi tidak ada kurangnya. Kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, setiap pembalik halaman adalah asupan penuh gizi yang dapat menyehatkan spiritualitas dalam menuju kebahagiaan. Sekian review dari buku tasawuf modern ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.